cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah, apa itu grup STS Rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup rekom yang masih jalan sekarang, yaitu STS Juli 2023. Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi blue chip atau blue chip, di gorengan juga ada. Terus ada menu scalping kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut. Nah, seperti ini Mas Bro ya bentuknya. Jadi misalnya nih kita ada swing era, ya swing XL, swing pegas dan lain-lain. Ada TP1, TP singkat gitu ya. Nanti kalau udah TP atau buy 2 kita akan semua share info di grup ini. Sini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan misalnya Busiko, PAMG, BBHI. Nah, ini udah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi rekomendasi Agustus, teman-teman bisa kontak saya aja, semua ada di deskripsi. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas info baru yaitu Cyber ya, PT ITSEC Asia Tbk. Sektornya teknologi, periode book build tanggal 18 sampai tanggal 26 Juli. Nah, harganya 100 sampai 110. Dan di sini adalah perusahaan keamanan cyber ya teman-teman ya, biar teman-teman itu nggak kena virus Trojan ya. Makanya perlu di security ya, perlu security dari cyber ini. Nah, kita langsung ke prospektusnya saja teman-teman untuk penjamin emisinya yaitu Mirai atau YP teman-teman. Nah, YP itu pernah ngipoin HIL ya, HIL tapi bareng-bareng ya. Ada tiga sekuritas di HIL. Nah, seperti ini HIL teman-teman, dikasih cuan agak lumayan luber gitu ya. Terus bimbel. Nah, bimbel ini soalnya akselerasi, jadi mungkin nggak bisa dibandingkan dengan papan ini. Ini adalah papan pengembangan, sorry, saya belum ngomong tadi. Jadi bimbel ini arsel. Nah, terus kekes teman-teman. Nah, mungkin bisa dibandingin sama kekes nih juga ya. Nah, kalau kekes ini YP sendiri. Nah, kekes ini sempat arah sekali ya. Habis itu baru dinaikin setelah diturunin seperti itu guys. Terus Arko ini juga YP. Dan Arko juga sama, dikasih cuan di hari pertama tapi nggak arah, terus dibawa turun baru digas. Seperti kekes. Arko kayak kekes gitu ya bentuknya. Naik turun baru naik tinggi. Seperti itu ya. Nah, itu modelnya YP seperti itu. Terus Mimik guys. Ya, Mimik, kita lihat Mimik. Mimik juga sama ya. Arah sekali terus 2 kali kebongkar baru dibawa naik. Jadi naik, turun, naik tinggi. Seperti itu modelnya si YP kayak gitu. Terus Tool. Nah, kalau Tool ini 14 turun. 2 kali 14 turun nggak naik. Oke, itu adalah historis dari YP. YP jarang yang arah berjilid-jilid ya. Bahkan nggak pernah arah berjilid-jilid. Paling mentok ya di arah sekali terus dibawa turun baru dinaikin tinggi. Seperti itu model YP teman-teman ya. Jadi paling-paling ya naik arah ya arah sekali. Tapi kalau arah gitu ya, karena ya nanti kita akan bahas di prospektus ya teman-teman. Teman-teman nanti akan paham. Nah, kita lanjut nomor 13 ya. Nomor 13 di sini yaitu kegiatan usaha perseroan. Perseroan menawarkan jasa keamanan cyber dalam 3 tahap. Mas Bro bisa baca sendiri. Ya intinya pokoknya dia melindungi sebuah perusahaan dari serangan virus dan hacker lah, seperti itu guys. Nah, itu kerjanya dia, melindungi dari hacker dan serangan virus. Oke, kita lanjut nomor 16 teman-teman. Nah, kita lihat langsung nomor 16. Di sini adalah penawaran umumnya ya. Di sini sebanyak 1 miliar sekian lembar. Itu sekitar 15,64% dengan nilai nominal Rp25. Nilai nominalnya 25. Harga penawarnya 100 sampai 110 dengan nilai emisi 110 miliar sekian. Untuk pencatatan TPI itu sekitaran 8 Agustus. Nah, di sini ada waran seri 1 buat bonus teman-teman ya. Setiap 2 saham itu dapat bonus 1 waran. Itu harga tembusnya 400 ya, tinggi banget ya. Nah, di sini untuk periode pelaksanaan warannya mulai 6 Agustus 2027. Ya, lama sekali guys. Ya, sampai tahun 2027 mulai bisa ditebus tahun 2024. Oke ya, ini terus infrastruktur permodalannya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya, banyak banget nama yang tercantum di sini. Berarti sebelum IPO itu emang dia udah ngumpulin dana buat modal ke masyarakat gitu ya. Mungkin ya
dalam circle-nya dia seperti itu, tapi udah istilahnya narikin modal untuk dibuat usaha. Nah, kayak ini berarti sistemnya dia itu seperti perusahaan startup lah seperti itu guys ya. Mirip-mirip WIRG kan gitu juga, ada banyak nama gitu ya sebelum dia IPO juga. Jadi udah ada masyarakat sebelum dia IPO. Goto juga ya seperti itu guys. Jadi startup, model startup. Nah, setelah ada masyarakat yang lewat IPO ini jadi segini teman-teman. Nah, ini juga ada lain-lain di bawah 5% ya, itu juga masyarakat juga. Seperti itu guys. Jadi masyarakatnya 22% ya. Oke, terus nomor 18 yaitu rencana penggunaan dana teman-teman ya. Nah, sekitar 87% digunakan untuk mendukung perluasan tim cybersecurity Indonesia, Singapura, dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah yang ada pangsa pasarnya seperti itu. Jadi dia itu nyewa kantor buat tim keamanan cyber. Wih, keren banget ya. Nyewa tapi. Jadi kalau ada ini ya, ITSEC seperti ini ya. Wah, nyewa kantornya. Nah, kantornya bagus, megah loh, gede banget tapi nyewa. Nah, investor juga harus pikir-pikir guys kalau seperti itu ya. 87% dana IPO buat menyewa. Nyewa itu angus loh. Bukan memiliki ya. Kalau membeli kantor itu masuk ke aset. Nanti kalau dilikuidasi itu jadi duit. Investor dapat duit likuidasi tersebut. Kalau nyewa enggak. Nyewa udah selesai kan kalau nyewa. Jadi nggak masuk ekuitas gitu ya, nggak masuk modal. Seperti itu guys ya, Mas Bo harus perhatikan juga kayak gitu. Ya, kita harus sebagai investor kita harus memikirkan suatu hal yang buruk gitu ya. Apa sih kemungkinan terburuk kan seperti itu. Kalau sampai likuidasi gitu kan, biar kita dapat juga gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini teman-teman. Ini adalah struktur jumlah aset ya, total aset dari cyber ini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, modalnya. Mas lihat di sini modal dari cyber. Rugi terus ekuitasnya guys dari tahun 2020. Rugi. Minus modalnya. Modalnya minus. Dan tiba-tiba di 31 Januari, 1 bulan semenjak akhir tahun 2022 ke 2023 langsung jadi positif. Nah, berarti dia emang niat mau IPO nih. Niat mau IPO disuntik dana. Karena kalau ekuitas negatif harusnya sih nggak boleh IPO ya. Kalau ekuitasnya negatif itu nggak boleh. Kalau profit negatif itu baru boleh. Masih boleh kalau profitnya negatif. Tapi kalau ekuitas negatif modalnya nggak ada, gimana caranya gitu? Namanya pasar modal, ini modalnya minus. Nah, ini tiba-tiba positif nih, berarti mau IPO aja. Ada nyuntik nih guys ya, mau IPO gitu ya. Terus kita lihat langsung dari pendapatannya teman-teman. Nah, ini rugi usaha rugi terus teman-teman. Dan di 31 Januari, 1 bulan pertama ya di tahun 2023 itu udah rugi 2 miliar. Nah, kalau kita setahun kan jadi rugi berapa? 24 M gitu. Wow. Kita kayak beli utang gitu, beli IPO ini gitu. Iya, dari sini aja udah waduh, apaan sih? Rugi terus gini kok bisa ngelos IPO gitu ya. Boleh IPO sama BI gitu ya. Namanya kita kan investasi ya. Investasi kan sebenarnya mengharapkan dividen. Nah, kalau rugi terus gini gimana cara bagi dividen gitu kan. Nah, harusnya BI harusnya lebih selektif nih ya. Nah, kita lihat di sini ya untuk kebijakan dividen nih. Ini katanya tahun 2024 dan seterusnya dia akan membagi dividen sebanyak-banyaknya 10% dari laba bersih tahun berjalan. Rugi guys. Belum laba bersih, belum ada laba bersihnya. Oke, nomor 31. Nah, ini harus ada pembatasan ya. Kalau misalnya nggak ada pembatasan bisa berbahaya. Kenapa? Ya karena orang-orang tadi nominalnya 25, modal mereka 25, IPO di 100, itu udah untung 4 kali lipat. Nah, kalau saya nih sebagai orang yang waras gitu ya, kalau saya udah suntik dana di perusahaan ini, kalau memang bisa keluar cuan, saya akan langsung keluar loh. Coba deh, seperti itu ya. Jadi ini harus dibatasi, makanya dia dibatasi 8 bulan teman-teman. Nah, kita ada di sini orang-orang yang ada di prospektus tadi, ya di struktur permodalan tadi, itu di lock 8 bulan.
Oke, terus nomor 37. Nah, 30. Nah, ini ada hutangnya loh. Hutangnya juga gede. Oh, tadi saya udah belum bahas hutangnya ya. Ekuitas doang. Ekuitas doang. Coba kita lihat seperti ini. Saya balik lihat ke atas, teman-teman. Hutangnya guys, ini dari liabilitas ya. Hutangnya ini guys ya. Hutangnya ini jumbo guys. Ekuitas minus hutangnya jumbo. Nah, ini tiba-tiba hutangnya berkurang drastis di 1 bulan pertama. Ini bener-bener mau dibu aja dia ya. Dari utang 200 miliar jadi berkurang jadi 63. Ekuitas jadi negatif ke positif. Wow. Kayak di setting gitu guys. Jumbo utangnya. Nah, UTDR-nya ini lebih dari 100% guys. Kita balik ke 37. Nah, ini utang jangka pendeknya berjubel loh. Lihat aja tuh. 43M utang jangka pendek. Utang jangka pendeknya lebih gede daripada ekuitas. Bayangin. Wow. Nah, kalau ini jatuh tempo gimana? Kalau nggak bisa bayar, PKPU guys. Bisa disuspend kan seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya sih di ujung tanduk ini. Oke, terus nomor 101. Nah, guys ya. Nah, dia jumlah karyawannya lumayan gede ya. Ternyata karyawannya sekitaran 204, teman-teman. Nah, ini naik terus karyawannya. Apakah dia terus buka cabang gitu? Bakar duit lah, namanya startup gitu ya. Bakar duit, seperti itu guys. Next, lanjut ke sini ya. Ke websitenya, produk-produknya masih juga bisa baca sendiri ya. Pokoknya ini perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber ya. Dari hacker, dari virus lah, seperti itu. Yang saya tangkap seperti itu teman-teman. Nah, ini guys ya. Keamanan infrastruktur digital, terus infra cyber security ya. Di sini dari global cyber security ya. Pokoknya istilahnya untuk mengatasi virus dan hacker lah, seperti itu kerjaannya. Oke, lanjut guys ya ke bagian sini, yaitu bagian valuasi tentunya. Nah, harganya 100 sampai 110. Nah, harga bukunya teman-teman itu 6. Nilai nominalnya 25. Nilai nominal 25. Sekarang karena rugi terus tinggal 6. Berarti orang yang nyetor tadi, modal tadi ke cyber ini udah rugi sebenarnya posisinya. Dari 25 jadi 6, itu rugi berapa persen? Berarti guys ya. Dan dia IPO di 100. Nah, PBV-nya jadi 15 kali. Kalau misalnya perusahaan ini untung dengan nilai nominal 25, ya PBV-nya nggak akan kayak gini gitu ya. Bisa aja nilai, kalau perusahaan untung itu harga bukunya pasti naik dari nilai nominal. Dan nilai nominalnya 25, harga bukunya di 50, harga bukunya dari 35, seperti itu ya. Berarti itu kan naik. Kalau ini kan turun guys. Berarti terlalu mahal nih IPO-nya teman-teman. Nah, untuk PER-nya minus ya, profitnya minus kan. Ini aja cuma 1 bulan. Nah, kalau kita setahun kan lihat minusnya 35 miliar. Kayak gitu guys. Ya, yang mau dibaca apa? Udah mahal. PER-nya minus, ROE-nya minus. Dengan ekuitas 35 miliar. Market cap-nya 544 miliar. Wow. Ini di luar nalar nih. Kita lihat kita lihat sebentar ya. Kita lihat Halo ya. Halo-nya juga minus guys. Halo Digen juga minus. Sebentar. Iya, sama-sama juga sih Halo guys. Ya sama lah, 11-12 sama-sama Halo. Tapi Halo kan dia naik ya. Halo naik lumayan guys. Ya gitu guys ya, namanya di bursa kita ya kayak gitu ya. Jadi istilahnya walaupun perusahaan ini kelihatannya buruk ya, kurang bagus lah seperti itu. Perusahaan ini kelihatan kurang bagus yang kita baca di sini ya, kemungkinan masih ada nanti kedepannya juga bisa bagus. Dan nanti juga bisa mungkin naik keras seperti itu, naik tinggi, digoreng gitu ya. Ya mungkin aja teman-teman ya seperti itu. Jangan kan kayak gini. Teman-teman beli togel juga mungkin cuan kan. Beli togel, main slot kan bisa kan cuan. Ada kan yang profit di togel, ada yang profit di slot tuh ada. Ya ada gitu ya. Jadi istilahnya ya kalau misalnya teman-teman spiritual nih mau beli ya, enggak silahkan ya. Bisa aja arah 3 kali 4 kali ya bisa seperti itu guys. Tapi saya hanya menyampaikan fakta aja yang di sini bahwa perusahaannya seperti ini ya.
mahal, dan minus. Yes. Ya mungkin itu sama dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.